Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara kedengaran? Ya, kedengaran Ustaz. Ya, Pak Kiai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Amma ba'd. Seluruh jajaran pengurus Yayasan Sanggar Quran Mardani, wabil khusus Ketua Yayasan Al-Mukarram Kiai Haji Itang Rusmana LCMA, para asatidz dan ustadzat yang dimuliakan oleh Allah, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan kalau ada di antara kita yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang lagi ada masalah diberikan jalan keluar oleh Allah. Amin. Yang punya hajat kebutuhan dan diridhoi oleh Allah, mudah-mudahan segera dikabulkan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bulan mulia Ramadan yang akan tiba beberapa hari yang akan datang. Amin ya Allah. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, tanpa kita rasakan, beberapa hari lagi kita akan kedatangan bulan yang mulia. Ramadan yang mulia akan menghampiri kita. Ramadan yang mulia akan datang kepada kita. Ramadan yang menyajikan banyak kebaikan. Ramadan yang menjanjikan banyak kebaikan akan datang menghampiri kita. Sehingga sering disebut dengan Ramadan adalah bulan berkah. Bulan yang banyak menyajikan kebaikan, bulan yang banyak menjanjikan kebaikan. Mulai dari kesehatan, kebaikan dunia, sampai janji yang terindah itu surga Allah Subhanahu wa taala. Satu pertanyaan barangkali, kenapa Allah hadirkan Ramadan kepada kita? Kenapa Allah hadirkan Ramadan kepada kita? Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sedikit mereview bahwa ketika Allah menciptakan kita dan memberikan kepada kita kehidupan, Allah telah menentukan tujuan hidup kita dengan firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita hidup untuk mengenal Allah, menyembah Allah, mengabdikan sepenuhnya kepada Allah. Dan ketika Allah memberikan kepada kita kehidupan, Allah telah menitipkan Islam di dalam jiwa kita. Kita lahir ada Islam dalam diri kita. Yang pesan Allah, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali titipan Allah bernama Islam itu masih ada dalam jiwa kalian. Ketika Allah menciptakan kita dan Allah memberikan kepada kita kehidupan, Allah juga telah menurunkan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kemudian bersamaan dengan itu semuanya, Allah menciptakan alam jagat raya dengan seluruh fasilitas yang ada buat kita, dan tegas Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a di surat Al-Baqarah 29. Allah menciptakan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi untuk kalian, silahkan dinikmati. Karena Allah tegas menciptakan alam jagat raya buat kita, akhirnya kemudian
kita berusaha untuk menikmati seluruh fasilitas hidup ini. Siang, malam, pagi, sore, kita terus berusaha untuk menikmati fasilitas hidup. Bahkan ada orang yang berangkat subuh pulang malam, jungkir balik, kalau ibarat kata orang tua mah, kepala dijadikan kaki, jadikan kepala. Ada orang yang kemudian mengejar-ngejar pangkat jabatan. Ada orang yang menumpuk-numpuk harta kekayaan. Gitu kan. Ada orang yang kemudian terus berusaha untuk mendapatkan popularitas diri. Gitu kan. Memang tidak salah ketika kemudian kita menikmati fasilitas hidup, kemudian ketika kita bermain dengan persoalan hidup, nggak salah. Karena memang kita hidup. Gitu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita mengejar-ngejar apa yang kita mau, sementara kita melupakan apa yang Allah mau. Ketika kemudian kita menikmati fasilitas hidup, sementara kita melupakan tujuan hidup. Ini yang jadi masalah. Gitu. Bahwa menikmati hidup, mengejar pangkat jabatan, menumpuk harta kekayaan, kemudian menikmati kehidupan, itu adalah tuntutan hidup. Gitu. Kita butuh uang, kita butuh makan, itu tuntutan hidup. Tapi jangan sampai kemudian melupakan tujuan hidup. Itu bukan tujuan hidup. Nah ini yang kemudian, kenapa kemudian ini saya sampaikan? Karena banyak orang yang kemudian berinteraksi dengan persoalan hidup, bahkan kemudian masuk dalam permainan hidup, sehingga kemudian melupakan tujuan hidupnya. Melupakan Allah sebagai Al-Khaliq yang menciptakan. Melupakan ada Islam dalam dirinya yang harus mengawal gerak langkah dan kehidupannya, melupakan Al-Quran dengan seluruh ajaran yang mestinya menjadi panduan dalam tatanan kehidupannya. Dia lupakan. Sehingga kemudian dia berjalan jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia melakukan, tidak bisa memastikan apakah ini sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan maunya Allah, sesuai dengan arahan Allah, nggak jelas. Bisa jadi, na'udzubillah, bahwa kita semakin jauh dari syariat Allah, semakin jauh dari rambu-rambu yang Allah turunkan, semakin jauh dari apa yang Allah inginkan, dan saat itulah kalau kemudian Allah mencabut nyawa kita, ini bahaya banget gitu kan. Saat itulah kalau kemudian kita diakhirkan kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diakhiri kehidupan kita oleh Allah, naudzubillah, kita menjadi su'ul khatimah. Maka oleh karena itu Allah hadirkan Ramadan kepada kita dengan mengenalkan kita kembali kepada Allah, mengajak kita untuk benar rukuk sujud beribadah sepenuhnya kepada Allah, memberikan seluruh kebaikan yang kita miliki untuk Allah. Tujuannya Ramadan dihadirkan adalah agar kita kenal kembali kepada Allah yang menciptakan. Tujuannya kenapa Allah hadirkan Ramadan? Supaya kita mengetahui kembali tentang tujuan hidup kita yang sudah terlupakan. Kenapa Allah hadirkan Ramadan? Tujuannya adalah agar kita kembali kepada Al-Quran sebagai tatanan dan panduan hidup kita. Jadi Ramadan itu adalah anugerah terindah yang Allah hadirkan kepada kita. Karena kita diarahkan, digiring, dikondisikan untuk kembali sesuai dengan yang Allah mau. Ini Ramadan. Masalahnya adalah kemudian tadi gitu, bahwa Ramadan yang begitu baik ini, Ramadan yang menjanjikan banyak kebaikan, menyajikan banyak kebaikan gitu kan. Masalahnya adalah itu direspon atau tidak gitu. Kita sebagai umat muslim ketika dihadirkan bulan yang begitu baik, begitu mulia ini, apakah kita respon atau tidak tergantung suasana keimanan yang ada dalam diri kita. Makanya kemudian di dalam surat Al-Baqarah tadi yang dibaca 183, ketika Allah mau menyampaikan kepada kita tentang ibadah Ramadan yang diantaranya adalah puasa, maka seruan yang Allah sampaikan adalah an-nida al-imani, panggilan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya bahwa saat ini kita sedang dievaluasi oleh Allah tentang keimanan yang ada dalam diri kita itu. Islam yang sudah Allah titipkan ketika kita lahir di muka bumi, kita langsung dipastikan hari ini dievaluasi. An-nidaul imani itu terasa atau tidak? Panggilan keimanan itu terasa atau tidak? Karena seluruh tawaran kebaikan yang ada di bulan Ramadan itu akan direspon atau tidak tergantung suasana keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Makanya kadang-kadang ada orang yang ketika datang Ramadan ada tarhib, ada suasana karnaval dan lain-lain.
menyambut Ramadan dia acuh tak acuh, tenang dan adem-adem saja. Itu tandanya memang tidak ada keimanan, hararah imaniyah tidak ada sama sekali. Ada orang yang kemudian dia ikut bahagia dengan hadirnya Ramadan dan ikut menyambut Ramadan, puasa 3 hari tapi kemudian hilang, tarawih 3 hari kemudian hilang. Atau kadang tarawih, kadang tidak, kadang puasa, kadang tidak. Itu tandanya berarti imannya adalah hidup dan mati. Ibarat lampu seperti mau mati, kadang nyala, kadang mati. Tapi ada orang yang kemudian ketika dihadirkan Ramadan begitu semangat dan kemudian menikmati, sampai kemudian bisa menikmati ibadah Ramadan full, berbagai macam tawaran kebaikan diresponnya. Saat itulah berarti kemudian kekuatan iman itu bisa dia rasakan. Maka di dalam surat Az-Zumar ayat 22 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Jadi kalau orang yang dilapangkan dadanya untuk merespon Islam, tawaran-tawaran yang ada dalam Islam, kebaikan-kebaikan yang ditawarkan oleh Islam, berarti dia fahuwa ala nurim min rabbih. Dia memang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya itu terang, penuh dengan cahaya keimanan. Sehingga kemudian dia ketika ada tawaran kebaikan itu dia respon dengan baik. Jamaah sekalian, jadi pertanyaannya adalah pertanyaan berikutnya, kenapa kita harus bahagia menyambut datangnya Ramadan? Kenapa kita kemudian sampai ada tema Ramadan ku rindu gitu? Kenapa kita rindukan Ramadan itu? Ya tadi saya katakan bahwa Ramadan itu anugerah. Barangkali kita sudah melupakan tujuan hidup kita, melupakan syariat aturan hidup kita, melupakan Islam yang menjadi agama kita gitu kan. Maka Ramadan dihadirkan untuk kembali agar kita mengetahui tujuan hidup kita. Ramadan dihadirkan agar kita kembali memahami bahwa ada anugerah besar yang Allah sudah titipkan dalam diri kita. Al-Baqarah 132, Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun tadi. Makanya kemudian Ramadan itu ya anugerah besar bagi seorang muslim. Makanya kenapa kemudian doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, sampaikan kami untuk bisa menikmati Ramadan, karena Ramadan menyajikan banyak kebaikan dan menjanjikan banyak kebaikan. Kalau boleh nawar mah matinya nggak sekarang, matinya nanti gitu kan. Setelah Ramadan supaya kita bisa mendapatkan banyak kebaikan. Gitu kan? Nah, kenapa kemudian kita menyambut Ramadan dengan bahagia? Kenapa senang menyambut Ramadan? Bukan sekedar ada satu ungkapan yang sering dibacakan di masjid-masjid tradisional, man fariha bidukhuli Ramadan, gitu. Tanda khalal jannah, barang siapa yang gembira menyambut datangnya Ramadan, maka dia masuk surga. Yang sering disampaikan ini hadis, walaupun itu lemah, dhaif ya. Bahkan bisa jadi terindikasi maudhu, palsu gitu. Bukan karena itu, tetapi memang Ramadan itu menjanjikan, menawarkan, menyajikan banyak kebaikan yang disampaikan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, di mana Rasulullah mengatakan, "U'tiyat ummati fi Ramadan khamsu khisalin lam tu'taha ummatun qablaha." Jadi kata Rasulullah SAW bahwa umatku di dalam bulan Ramadan itu diberi 5 hal yang tidak diberikan pada umat sebelumnya. Ini spesial nih, kenapa Ramadan begitu dirindukan, Ramadan begitu diharapkan kehadirannya, karena banyak kebaikan yang Allah janjikan di bulan Ramadan. Di antara yang disebutkan dalam hadis ini adalah khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak misik. Artinya benar-benar bahwa bau mulut karena Allah dia tidak makan, dia tidak minum, dihargai oleh Allah sebagai sebuah keharuman, sebagai sebuah perilaku yang begitu harum, yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Di bulan Ramadan para malaikat mintakan ampun kepada orang-orang yang beribadah, yang berpuasa di bulan itu sampai mereka berbuka. Coba sepanjang hari loh. Dari ketika subuh kemudian azan subuh berkumandang, kita kemudian sudah berniat puasa Ramadan, sepanjang hari itu para malaikat memintakan ampun kepada kita.
Yang mintakan ampun malaikat loh, bukan manusia yang penuh dosa. Malaikat makhluk yang tidak berdosa. Maka insya Allah dari sekian ribu malaikat akan mintakan ampun, kita akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Kemudian waktu saffadu fihi maradatu asyayatin. Setan-setan dibelenggu dalam arti peluang-peluang kemaksiatan, peluang-peluang untuk berbuat dosa yang asalnya terbuka lebar di bulan Ramadan bisa terkondisikan. Dan wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatahu. Allah menghiasi surganya setiap hari. Setiap hari Allah hiasi surganya. Untuk siapa? Untuk orang yang memanfaatkan sajian kebaikan yang Allah hadirkan di bulan Ramadan ini. Dan wa yaghfiru lahum fi akhir lailatin, di akhir Ramadan itu Allah ampuni seluruh dosa kesalahan orang-orang yang merespon, melaksanakan atau mengambil sajian kebaikan yang Allah tawarkan di bulan Ramadan itu. Belum lagi ada banyak keutamaan hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena Allah dia lakukan, diampuni dosanya yang pernah dia lakukan masa lalunya. Dan man qama Ramadan, dalam riwayat yang lain, barang siapa yang qiyamul lail, tahajud, tarawih di malam harinya karena Allah dia lakukan, maka akan diampuni dosa masa lalunya. Artinya bahwa kenapa Ramadan itu begitu dirindukan bagi orang mukmin? Kenapa kemudian ditunggu-tunggu sampai kemudian balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan, sampaikan kami bulan Ramadan? Karena tadi bahwa terlalu banyak kebaikan-kebaikan itu. Belum lagi kemudian Rasulullah memotivasi kita dengan mengatakan bahwa amalan sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan akan diberi pahala wajib. Dan amalan wajib yang dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian bahwa di awal surat Al-Baqarah 183 ya Allah memanggil kita bagi orang-orang yang pernah merasa punya iman gitu kan. Yang istilahnya Said Qutb dengan mengatakan an-nidaul imani, panggilan keimanan begitu indah. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kita disentuh kembali. Barangkali keimanan, keislaman yang dimiliki oleh kita dibiarkan mati 11 bulan yang lalu. Islam yang sudah Allah titipkan ke dalam diri kita, iman yang sudah Allah tanamkan dalam jiwa kita, 11 bulan itu tidak disirami, tidak ditumbuh kembangkan, dibiarkan saja gitu kan. Kita lupa dengan tuntutan dengan tujuan hidup kita, lupa dengan Allah. Akhirnya kemudian kita semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari syariat. Bisa jadi Islam itu tinggal sebuah nama, iman itu sudah hampir mati, maka hari-hari ini Allah panggil kembali keimanan itu, apakah masih bisa hidup, ditumbuh kembangkan, disuburkan atau tidak. Saat inilah di hari-hari menjelang Ramadan, tugas kita adalah memastikan keimanan itu masih tersisa dan bisa ditumbuh kembangkan atau tidak. Ini jadi kenapa kemudian kita bahagia senang menyambut datangnya Ramadan, ya karena tadi Ramadan menyajikan banyak kebaikan dan menjanjikan banyak kebaikan. Karena Ramadan lewat yang kemudian kita respon seluruh kebaikannya, maka jaminannya adalah dosa-dosa kita diampuni, kalau toh mati kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan tertinggi yang Allah hadiahkan kepada kita. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita menyambut Ramadan gitu. Bagaimana kita caranya menyambut Ramadan? Kalau tadi disampaikan memang Ramadan menyajikan banyak kebaikan. Terus pertanyaannya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan ketika Ramadan tiba? Apa yang harus kita lakukan ketika Ramadan tiba? Yang harus kita lakukan adalah merespon seluruh tawaran kebaikan yang Allah tawarkan di bulan mulia ini. Di antaranya adalah Ramadan bulan puasa, bulan saum. Ramadan bulan tarawih, bulan qiyamul lail. Ramadan bulan tilawah, Ramadan bulan sedekah, zakat, infak, sedekah. Ramadan bulan istighfar taubat, Ramadan bulan peduli, Ramadan bulan berbakti, Ramadan bulan i'tikaf. Jadi Ramadan bulan umroh gitu kan. Jadi begitu banyak tawaran-tawaran kebaikan yang Rasul tawarkan kepada kita gitu. Makanya kemudian disinilah tugas kita adalah bagaimana kemudian
menikmati Ramadan itu dengan merespon seluruh tawaran-tawaran kebaikan yang ditawarkan kepadanya. Makanya hal penting yang perlu saya sampaikan, ikhwas sekalian, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini yang membedakan antara pemahaman kita dengan pemahaman masyarakat awam. Masyarakat awam itu menganggap bahwa Ramadan itu bulan puasa saja. Makanya sering istilahnya juga namanya bulan puasa gitu kan. Bulan puasa, maka di spanduknya juga tulisannya selamat menunaikan ibadah puasa. Karena difahami Ramadan itu hanya bulan puasa, maka masyarakat awam hanya fokus di satu ibadah, yaitu puasa. Sementara ibadah-ibadah yang lain tidak banyak difahami. Kalau namanya selamatnya juga yang diselamati cuma puasa kok gitu kan. Sehingga tarawih tidak diselamati gitu kan, tidak ada selamat tarawihnya. Akhirnya apa? Siangnya puasa, malamnya nggak tarawih. Terlalu banyak umat ini yang memahami demikian. Kemudian dianggap bahwa Ramadan bukan hanya bulan puasa saja, sehingga kemudian amal ibadah yang lain, boro-boro, tadarus dan lain-lainnya juga tidak dilakukan. Makanya kemudian ini yang perlu diluruskan, bahwa Ramadan itu bukan hanya bulan puasa, tapi Ramadan adalah bulan ibadah. Yang tadi ibadahnya kalau disebutkan terlalu banyak. Mulai dari sahur malam hari ibadah, pagi harinya kita puasa, maghrib kita berbuka, gitu. Dan itu semuanya ibadah ya. Kemudian Ramadan bulan qiyamul lail, tarawih, Ramadan bulan istighfar taubat, Ramadan bulan infak zakat sedekah, Ramadan bulan i'tikaf, Ramadan bulan tadarus tilawah. Terlalu banyak tawaran yang Allah tawarkan di bulan mulia ini. Cuma masyarakat awam tidak memahami, hanya difahami sekedar bulan puasa. Nah ini makanya kemudian wajar karena mereka pemahamannya Ramadan hanya bulan puasa, banyak juga yang siangnya puasa, malamnya tidak tarawih, terlalu banyak. Itu diantaranya ya. Makanya kemudian pemahaman sudah mulai bagus di majelis-majelis taklim, terutama di perkotaan, sehingga kemudian Ramadan difahami sebagai bulan ibadah, sehingga spanduk yang ditulis pun juga sudah berubah sekarang mah. Jadi selamat menunaikan ibadah Ramadan, gitu kan? Jadi bagus. Jadi bukan hanya puasa yang diselamati, tarawih juga diselamati, gitu kan? Kalau selamat menunaikan ibadah puasa perlu spanduk lagi karena malam hari nggak berlaku. Berarti malamnya perlu tulisan selamat menunaikan ibadah tarawih. Ya. Nanti menjelang 10 hari terakhir bikin tulisan lagi selamat menunaikan ibadah i'tikaf. Perlu juga itu gitu kan supaya masyarakat paham. Tetapi dengan adanya selamat menunaikan ibadah Ramadan itu berarti ada pemahaman bahwa Ramadan adalah bulan ibadah. Sehingga banyak sekali tawaran ibadah yang perlu kita respon. Nah, bagaimana ulama salaf, para sahabat, para tabi'in merespon tawaran ibadah di bulan Ramadan yang begitu banyak itu, gitu kan? Banyak sekali, gitu. Jadi kalau puasa jelas ya, semuanya juga merespon. Qiyamul lail, tarawih, ini nanti di pembahasan terakhir yang ini saya sampaikan tentang pembahasan tarawih ini, bagaimana konsep tarawih yang harus kita pahami. Diriwayatkan kana Umar bin Al-Khattab yusalli minal laili ma syaa Allah hatta idza kana nisful laili ayqadha ahlahu lis-salat thumma yaqulu lahum an-nabi wa yaqra wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu di dalam surat Thaha ayat 132. Jadi Umar bin Khattab itu ya merawat, menjaga malam harinya dengan qiyamul lail, dan itu para sahabat semuanya juga merespon perintah Allah yang disampaikan oleh Rasulullah dengan mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk melakukan salat, wastabir 'alaiha, sabar dalam kebaikan salat itu. Nah, itu di bulan Ramadan para sahabat begitu semangat untuk bisa merawat atau melaksanakan perintah itu. Tentang salat, terutama adalah qiyamul tarawih. Ini ada konsep tentang tarawih nanti saya bahas di akhir ya. Karena ini banyak masalah disepelekan oleh masyarakat awam tentang tarawih itu.
Kemudian tentang sedekah, gitu, sedekah para sahabat, ya tentunya juga kita tahu Rasulullah itu orang dermawan dan dikatakan Rasul paling dermawan adalah di bulan Ramadan. Jadi Rasul dermawan, tapi paling dermawan di bulan Ramadan. Artinya frekuensi infak sedekah, frekuensi menginfakkan hartanya semakin besar. Makanya di masyarakat kita Indonesia, Ramadan itu dijadikan sebagai bulan zakat. Pertama, kenapa sih zakat pada di bulan Ramadan? Itu zakat mal itu kenapa pada di bulan Ramadan? Padahal zakat mal itu tidak harus di bulan Ramadan, karena zakat mal itu kewajibannya adalah haul, putaran tahun. Kalau kita punya rekening, buka rekening 1 Januari 2020, maka ketika Januari 2021 disitulah sudah haul. Di situ kita lihat rekening kita, gitu kan? Kita lihat rekening kita, kalau sampai batas nisab 80 gram emas senilai 85 gram emas, atau kalau 1 gramnya 500.000 adalah sekitar 42 juta rupiah ke atas, berarti kita wajib zakat, keluarkan 2,5%-nya. Ini mestinya adalah kewajiban zakat itu tidak ada kaitannya dengan Ramadan mestinya, gitu. Cuma kenapa kemudian orang banyak semangat zakatnya di bulan Ramadan, gitu. Bisa saja kemudian zakat di bulan Ramadan itu adalah sudah lewat masa kewajibannya, bisa kurang, belum nyampe, gitu kan. Kenapa kemudian di bulan Ramadan? Pertama, bahwa untuk mempermudah mengingat-ingat kapan saya harus zakat, enak di bulan Ramadan, mengingat-ingat. Kenapa enak di bulan Ramadan? Karena informasi, ajakan, permintaan zakat itu begitu banyak dari lembaga-lembaga keagamaan, lembaga sosial. Yang kedua, kenapa kemudian semangat mengeluarkan zakatnya di bulan Ramadan? Karena ada janji dilipat gandakan pahala itu, gitu. Makanya Rasulullah juga sama, di bulan Ramadan frekuensi zakat infak sedekahnya itu begitu tinggi. Makanya kalau tadi kemudian pengurus Yayasan Sanggar Quran sedang menggalakkan wakaf, mudah-mudahan ini di bulan Ramadan momentum terbaik untuk bisa memenuhi kekurangan dari dana wakaf yang dibutuhkan, gitu kan. Sehingga kemudian disitulah, karena memang walaupun memang pandemi ya, beberapa orang ada merasakan dampaknya, tapi banyak juga orang yang memang tidak terkena dampak pandemi itu dari sisi rezekinya. Artinya masih terlalu banyak simpanan yang melebihi batas nisab itu sehingga harus dikeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya. Dan di bulan Ramadan itu juga ada it'amut ta'am, memberikan makanan, taftir shaim, memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, gitu kan. Ini banyak kebaikan. Dan ini saya sampaikan di akhir ya, tentang bagaimana kita strategi untuk bisa merespon kebaikan itu. Kemudian juga tilawah Al-Quran, mulai apa bedanya tilawah dengan tadarus, gitu kan. Di masyarakat tradisional kalau baca Quran malam hari setelah tarawih disebut dengan tadarus, gitu. Kalau tadarus itu dari bahasa Arab tadaros, ya tadarus. Itu artinya dalam mengkaji Al-Quran yang dibaca, gitu. Kalau membaca itu adalah tilawah. Belum lagi kemudian duduk pagi hari setelah subuh sampai terbit matahari, kemudian sholat sunnah syuruk, i'tikaf di 10 hari terakhir, gitu kan, tahari Lailatul Qadar, dan istighfar taubat terhadap apa yang barangkali yang sudah kita lakukan, gitu kan. Dan yang paling penting bahwa seluruh tawaran kebaikan yang Allah sajikan di bulan mulia ini ibarat hidangan indah. Hidangan indah menarik atau tidak tergantung kacamata, suasana hati yang melihatnya. Kenapa kemudian ada orang memilih makanan yang najis, yang haram dibanding makanan yang halal, gitu kan? Karena memang suasana hati yang memang kotor dan keruh, gitu kan. Kenapa kemudian ada orang yang lebih memilih sesuatu yang haram daripada yang halal? Karena memang ada suasana hati sama. Bahwa sajian indah yang Allah tawarkan di bulan Ramadan ini itu menarik atau tidak tergantung suasana hati kita. Suasana hati kita apakah bersih dari noda-noda hitam kemaksiatan, ataukah masih jernih, masih bersih dengan keimanan, gitu kan. Disitulah yang akan membedakan antara seseorang dengan orang lain dalam merespon tawaran kebaikan itu. Nah, poin berikutnya adalah persiapan apa yang harus kita lakukan untuk bisa merespon tawaran sajian kebaikan itu. Bagaimana kemudian persiapan yang harus kita lakukan supaya ketika datang satu Ramadan benar-benar bahwa tawaran kebaikan sajian itu ya kita nikmati, gitu.
Itu bagaimana? Nah, persiapan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah al-iman as-shadiq yuthmiru at-ta'a wal inqiyad. Al-iman as-shadiq, keimanan yang jujur melahirkan ketaatan. Makanya coba hari ini kita mulai jujur terhadap diri sendiri. Artinya keimanan yang ada dalam diri kita itu jujur. Kita itu punya iman nggak sih? Kita itu percaya nggak sama Allah? Percaya nggak sih kepada Rasul? Percaya nggak sih kepada Al-Quran? Percaya nggak kepada akhirat? Wabil akhiratum yuqinun. Percaya nggak sih gitu? Barangkali selama ini kita penuh dengan kepura-puraan gitu. Penuh dengan kepura-puraan. Nah, iman yang kita miliki bisa jadi semakin tidak terang ya, tidak terang, semakin bias. Kenapa? Karena kita barangkali selama hidup kita tidak punya waktu untuk bisa menyirami keimanan yang Allah titipkan dalam diri kita. Nggak punya waktu untuk membuka telinga kita, membuka mata kita, membuka hati kita, untuk membiarkan ayat Quran, nasihat Rasul masuk di dalam jiwa kita. Tidak punya waktu untuk hadir di majelis taklim. Hanya formalitas rukuk sujud formalitas tanpa makna. Sementara kita berinteraksi dengan berbagai macam orang yang tidak pernah mengingatkan kita pada akhirat. Di kantor ketemu banyak orang tidak pernah mengingatkan kita pada akhirat. Di dalam keluarga juga tidak pernah kemudian saling mengingatkan terhadap akhirat. Di lingkungan masyarakat tidak kenal kemudian masjid dan musola, sehingga kemudian tidak pernah hadir di majelis taklim, sehingga kemudian kita semakin nggak jelas posisi dan status kita. Nah, dalam kondisi begini ini yang ya susah. Makanya dengan adanya tarhib Ramadan ini mengingatkan, tarhib itu hanya mengingatkan. Awas istilahnya tarhib ya, pakai hak. Tarhib pakai hak. Rohaba yurahib, tarhib artinya menyambut, bukan pakai hak. Kalau tarhib pakai hak itu nakut-nakuti artinya. Tarhib Ramadan menakut-nakuti. Awas bentar lagi Ramadan lo, nanti kamu nggak makan lo. Awas bentar lagi Ramadan, nanti kamu yang jual rujak udah nggak dagangan sebulan lo. Awas lo. Ini gini namanya tarhib. Ini tarhib menyambut, menyambut dengan penuh kegembiraan datangnya bulan Ramadan. Jadi tarhib itu tujuannya adalah menggerakkan kembali, menggugah kembali keimanan yang barangkali sudah tertidur nyenyak, digugah kembali supaya bangun. Orang-orang yang pernah merasakan dirinya punya iman, orang-orang yang pernah merasakan dirinya punya Islam. Ini sebentar lagi Ramadan, kondisikan diri kalian. Coba belajar jujur dengan keimanan kalian. Jadi ketika iman itu ada, maka ketaatan itu ada. Makanya tadi saya sampaikan kan, kenapa di bulan Ramadan ada yang kemudian adem-adem saja, gitu kan? Karena memang tidak ada keimanan, berarti imannya udah mati. Kenapa di bulan Ramadan ada yang kemudian di malam hari semangat puasa pagi harinya, malamnya tarawih, cuma bertahan 3 hari? Ya karena memang imannya tidak terlalu kuat, hanya bertahan 3 hari. Tapi kenapa kemudian dengan kondisi yang pekerjaan yang berat, tapi kemudian masih bertahan sampai 30 hari? Karena memang imannya kuat dan kokoh. Itulah indikator. Jadi bahwa respon terhadap tawaran kebaikan adalah indikator keimanan seseorang. Nah, supaya kita juga tahu tentang diri kita, maka belajar jujur terhadap diri kita, keimanan yang sudah Allah titipkan dihidupkan, ditumbuh suburkan, belajar merespon. Tentang kekuatan kita merespon, itulah kekuatan iman kita. Yang kedua, persiapan yang harus kita lakukan di samping memastikan keimanan adalah al-azmu as-shadiq yuthmirul amal. Al-azmu as-shadiq, niat yang jujur melahirkan amal. Niat yang jujur melahirkan amal. Jadi perlu pasang niat dari sekarang gitu. Mohon maaf Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita itu di dalam berislam itu hanya begini-begini saja. Tidak ada sebuah gerakan untuk mengajak menumbuh kembangkan kualitas keislaman kita. Kalau di kota-kota banyak program kegiatan, ngajak ayo puasa sunnah, ngajak ayo wakaf, ngajak ini gitu. Akhirnya kualitas keimanan kita itu berkembang. Kalau di kampung enggak. Di kampung-kampung tuh orang yang datang ke masjid sholat pulang, begitu aja dari kecil sampai tua.
Pengajian hanya ibu-ibu tua yang datang. Bapak-bapak juga nggak pada ngaji. Loh, kalau dalam bertahun-tahun dalam kondisi begini, apakah imannya itu hidup? Enggak juga. Bisa bertahan dengan, kalau dia masih sholat berarti bertahan. Tapi tidak berkembang keimanan itu. Tidak berkembang. Makanya kemudian, dan ini kemudian kenapa tidak berubah-ubah? Karena tidak ada ustadz yang mengajak, menggerakkan untuk pasang niat, punya semangat untuk beramal lebih gitu. Nah, makanya di dalam forum ini saya sampaikan perlu ada penggerak kebaikan. Jadilah antum penggerak-penggerak kebaikan di lingkungan antum. Penggerak kebaikan tidak harus ustaz. Penggerak kebaikan tidak harus kiai. Perlu ada penggerak kebaikan. Muharrik al-khairat. Penggerak kebaikan. Penggerak kebaikan itu menjadi provokator kebaikan. Gitu. Yang memprovokasi orang untuk semangat melakukan kebaikan. Gitu kan. Ini memang perlu gitu. Jadi contoh begini, kalau di masyarakat ada jamaah kita yang sakit, langsung kita semangat ketemu sama ustadz, ketemu sama si fulan sakit Pak Haji, kita nengok yuk gitu kan. Ayo kita nengok, ayo. Akhirnya nengok bareng di rumah sakit. Kemudian si fulan lagi kena musibah ini, kita ta'awun yuk, kita gimana nyumbang bantu dikit-dikit, kemudian kita bisa bantu gitu kan. Langsung kemudian ketika ada madrasah TPA yang mau hancur, ini kemudian itu TPA mau hancur, gimana kalau kita patungan? Penggerak kebaikan itu perlu ada orang seperti itu gitu loh. Muharrik, penggerak kebaikan. Nah, masyarakat pedesaan di perkampungan kurang ada orang yang menjadi penggerak kebaikan. Jadi Islam itu monoton, kayak gitu-gitu aja. Gitu. Hanya sekedar tahadduts bin nikmah. Jadi ketika saya baru balik ke Indramayu itu saya ajak masyarakat saya untuk puasa Asyura pertama kali. Saya bilang posyandu diumumkan di masjid. Kalau ada pembuatan SIM diumumkan di masjid. Kenapa kemudian ketika puasa Asyura, puasa Arafah tidak diumumkan di masjid? Umumkan saya bilang. Akhirnya kemudian diumumkan. Bapak Ibu besok puasa Asyura, besok puasa Arafah. Fadilah keutamaannya adalah diampuni dosanya setahun. Mau nggak? Mau. Udah kalau begitu besok kita puasa, sorenya kita pengajian habis asar dan kita buka bareng. Yang punya makanan silakan bawa. Akhirnya kemudian ya kitanya, ya tadi ustadznya sebagai seorang dai, yang perlu saya sampaikan, dakwah itu mengajak. Karena dakwah itu mengajak, maka seorang dai harus ada dalam ajakan itu. Penggerak itu harus ada dalam gerakan itu. Dai itu harus ada dalam ajakan itu. Akhirnya apa? Sore harinya kemudian kita pengajian, langsung dipakai toa terbuka di masjid, pada datang bawa makanan yang mereka miliki dan pada puasa. Itu sudah dicoba Asyura, dicoba Arafah, dan terakhir puasa Syawal. Penghujungnya kita buka puasa bareng. Ketika saya tanya, sudah berapa kali puasa Asyura, puasa Arafah dalam hidup? Hampir rata-rata mengatakan baru seumur hidup sekali ini saya puasa Arafah dan Asyura. Artinya bahwa pengetahuan tentang sunnahnya puasa Asyura, fadilah puasa itu nyampe. Tapi tidak ada penggerak-penggerak yang bisa menggerakkan semangat untuk bisa beramal lebih. Sehingga Islam itu jadi bertambah. Bukan mandek gitu. Bukan mandek kayak gitu-gitu aja. Makanya kemudian persiapan kedua yang harus kita lakukan adalah pasang niat baik-baik untuk merespon semua tawaran kebaikan yang Allah sampaikan kepada kita. Itu loh. Jadi kalau kayak antum di kota-kota, alhamdulillah ya sudah terbiasa. Tapi memang mungkin di keluarga antum, teman antum, masyarakat antum, orang tua antum yang di desa-desa belum. Maka mulai diketuk, diajak untuk memasang niat dan semangat. Pokoknya bulan ini saya nggak boleh kosong dari tarawih, pokoknya Ramadan tahun ini. Kemarin saya bolong 5 kali. Bulan ini nggak boleh hanya kosong dari tarawih. Atau bulan ini saya harus i'tikaf 3 hari. Kemarin baru sehari, sekarang 3 hari. Kalau belum sama sekali, saya mau mencoba i'tikaf sekali, mamanya. Artinya bulan ini saya harus jadi memasang niat untuk bisa menikmati tawaran kebaikan yang ada di bulan Ramadan itu. Nah, tarhib itu diantaranya adalah mengajak kita untuk mengevaluasi diri, menggugah keimanan. Yang kedua, mengajak kita untuk memasang niat, semangat untuk bisa merespon kebaikan itu. Yang selama ini di masyarakat tradisional, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya Ramadan tiba ya seperti bulan-bulan yang lain.
Ya puasa ya begitu, ya gitu. Jadi tidak ada gerakan untuk bisa membangun keislaman sehingga kualitas keislaman semakin kokoh dan bagus. Persiapan ketiga adalah albi'atus salihah tuthmiru al-quwah. Lingkungan yang baik melahirkan kekuatan. Jadi kita memang perlu mencari lingkungan. Ramadan itu berat banget terus. Siang harinya harus puasa. Malam harinya tarawih. Kalau kita tinggal di sebuah lingkungan yang tidak pada puasa, berat. Siang hari baru puasa, tiba-tiba yang sebelah kanan bikin rujak, sebelah kiri es buah, udah berat, gitu kan? Memang lingkungan. Terus tarawih, gitu kan? Yang tarawih cuma 1-2 orang, itu berat. Maka memang perlu membentuk lingkungan. Lingkungan itu kita bentuk. Pertama lingkungan keluarga. Kenapa kemudian di masyarakat perkotaan di antaranya adalah membuat suasana Ramadan. Rumahnya dicat, dibikin hiasan, ada tulisan selamat Ramadan gitu kan. Rumahnya itu anak-anak jadi merasa akan ada tamu istimewa. Jadi sebenarnya inilah membuat suasana akan datang tamu. Termasuk spanduk-spanduk yang tertempel di pertigaan-pertigaan itu tujuannya adalah membuat suasana tentang akan hadirnya bulan yang sangat mulia itu Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu itu lingkungan itu ya. Kemudian yang keempat adalah al-umniyah al-ulya. Al-umniyah al-ulya tuthmiru al-khutmah. Bahwa cita-cita besar, harapan besar itu akan melahirkan kesuksesan sampai finish. Jadi kalau hari pertama alhamdulillah jalan puasa tarawihnya, malam kelima juga alhamdulillah sudah mulai loyo malas, langsung diingatkan, aduh hati-hati loh ini kesempatan hanya ada di bangkit lagi gitu kan. Bayangan sorga, bayangan ada pintu sorga bernama Royan, spesial bagi orang berpuasa, bangkit lagi. Jadi memang perlu ada persiapan-persiapan yang memang harus kita lakukan di dalam menghadapi Ramadan itu supaya sajian istimewa yang Allah hadirkan di bulan itu ya kita nikmati. Gitu. Nah, pembahasan berikutnya adalah bagaimana strategi agar kita bisa menikmati sajian tawaran kebaikan di bulan Ramadan itu. Bagaimana strateginya? Bagaimana strateginya supaya kita bisa menikmati sajian istimewa ibadah di bulan Ramadan? Yang pertama adalah fahmu fiqhi Ramadan. Fahmu fiqhi Ramadan, memahami fikih Ramadan. Memahami fikih Ramadan, yang tadi saya sampaikan itu. Ramadan itu 1 bulan yang Allah hadirkan kepada kita, yang di dalamnya ditawarkan sekian banyak ibadah. Itu harus difahami. Gitu. Yang tadi saya singgung di awal itu, masyarakat awam itu taunya Ramadan itu hanya bulan puasa. Sehingga ada orang yang sholat 5 waktunya nggak dilakukan. Puasanya puasa, dianggapnya sholat dan puasa itu misah kan gitu kan. Bahkan ada orang yang kemudian siangnya puasa, malamnya nggak pernah tarawih, gitu kan. Dianggapnya karena Ramadan itu hanya bulan puasa. Ini kan pemahaman yang keliru. Gitu. Makanya kemudian strategi pertama supaya kita bisa menikmati sajian ibadah full di bulan Ramadan kita nikmati, ya fahami. Jadi Ustaz, Ramadan itu bulan apa sih ibadah di bulan Ramadan yang prioritas kita lakukan? Oh banyak. Puasa di siang harinya, tarawih di malam harinya, kemudian nanti ada tahajud, ada witir gitu kan. Kemudian ada tilawah, tadarus gitu. Ada kemudian kajian, ada macam-macam lah gitu, tawaran kebaikan. Termasuk tafsir shaim, memberikan buka puasa kepada orang berpuasa. Jadi itu perlu difahamkan. Makanya saya mengingatkan kepada para pengurus masjid, lembaga pendidikan, kalau bikin spanduk, tolong jangan seperti orang zaman dulu. Kalau bikin spanduk adalah tulisannya selamat menunaikan ibadah Ramadan. Dalam kurung puasa, tarawih, tadarus, zakat, infak, sedekah, wakaf, gitu kan. Itikaf, gitu. Supaya orang tahu betul bahwa Ramadan itu banyak banget gitu, tawarannya.
Ini makanya zaman dulu di pasar-pasar waktu saya kecil, selamat menunaikan ibadah puasa. Bawahnya Jarum Super, ya, iklan. Sehingga ya tadi orang difahami hanya puasa saja. Ini kekeliruan. Jadi pemahaman yang keliru tentang Ramadan berdampak kepada kurangnya merespon seluruh tawaran kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini. Ya memang tidak disalahkan kalau mereka nggak paham. Tapi kan kita sebagai orang paham berusaha untuk merubah dan mengajak masyarakat itu. Dan ketika kemudian Ramadan itu adalah amalannya banyak, maka perlu menjadi penggerak. Jadi pengurus-pengurus masjid, lembaga pendidikan itu perlu membuat program, semuanya dibuat supaya masyarakat mulai memahami program-program itu. Jadi seringkali di masyarakat itu hanya teori yang tersampaikan, sementara praktek tidak terlaksana. Kenapa? Karena ustadznya tidak menjadi pelopor penggerak kebaikan. Jadi tidak ada atau kurangnya orang yang menjadi penggerak kebaikan. Ingat contoh-contoh kebaikan itu. Sehingga contoh tadi puasa Arafah, puasa Asyura, orang pada paham itu adalah bagus. Tapi di masyarakat perkampungan banyak nggak puasa. Kenapa? Karena memang tidak ada yang mengajak. Itu di antaranya. Maka perlu ada penggerak kebaikan. Jadi yang pertama adalah fahmu fikhi Ramadan, ya, memahami fikih Ramadan dengan baik dan benar. Yang kedua, ikhwatul iman, saudaraku sekalian, adalah fahmu fiqhil ahkam. Nah, baru memahami fikih hukum ibadah yang ada dalam bulan suci Ramadan. Jadi tentang puasa, syaratnya apa, rukunnya apa, gitu kan. Hal-hal yang membatalkan puasa itu apa, itu mulai memahami hukumnya supaya berkualitas ibadahnya. Kemudian tarawih itu juga mulai difahami hukumnya, jumlah rakaat itu berapa gitu kan. Kemudian zakat, infak, sedekah, wakaf, segala macam itu. Jadi fikih ahkamnya, fikih hukumnya mulai difahamkan, mulai difahami. Ini beda dengan pertama ya. Pertama itu memahami fikih Ramadan. Ibadah Ramadan itu apa-apa, gitu jenisnya itu difahamkan. Supaya orang bisa merespon seluruh tawaran kebaikan itu. Nah, kalau yang kedua adalah fahmu fikih ahkamnya, memahami fikih hukumnya. Jadi supaya hukum-hukum tentang ibadah yang dia lakukan itu difahami sehingga kemudian berkualitas dan benar secara syariat. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, adalah fahmu fiqh taisir. Fahmu fiqh taisir, memahami fikih taisir, memudahkan. Ayat 185 surat Al-Baqarah, ayat yang tadi dibaca, ketika Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Kemudian dilanjutkan faman kana minkum maridun aw ala safarin. Itu ada kalimat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Ini penting nih. Yang penting saya sampaikan. Fikih taisir, ya, memudahkan. Saya sampaikan kepada antum semuanya. Ad-dinu yusrun. Islam itu mudah. Dan Rasul mengatakan yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan kau persulit. Ini prinsip loh. Ini prinsip Islam itu mudah. Jangan dipersulit. Walaupun memang jangan ngegampang. Tapi Islam itu mudah. Dan jangan dipersulit. Gitu kan? Makanya kemudian konsep kemudahan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini harus tersampaikan. Gitu loh. Jangan terlalu saklek. Bulan Ramadan Bapak Ibu dan jamaah sekalian itu bulan puasa. Siang hari 30 hari kita puasa. Malam harinya tarawih 23 setiap malam sampai sebulan. Orang sudah dengerin puasa sebulan aja udah pusing. Kalau orang yang belum terbiasa. Kemudian tarawih 23 aja sudah satu malam udah lelah. Satu bulan full. Berat gitu kan. Kemudian suruh memberikan takjil buka puasa, dibagi jadwal ke masyarakat. Orang yang tidak memahami tentang keutamaan juga berat. Harus setiap hari ngasih takjilan kepada orang, mamanya berat. Jadi beban dan rasa berat yang kemudian dipahami oleh masyarakat itu disebabkan karena tidak memahami fikih taisir, fikih memudahkan.
Kenapa tidak bisa memahami itu? Karena ustadz-ustadznya ketika mengajarkan tidak membahas tentang kemudahan-kemudahannya. Contoh, Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang sering kali saya sampaikan. Sholat, ketika kita belajar tentang sholat itu rukun itu harus. Kalau tidak dilakukan nggak sah sholatnya. Harus berdiri. Syarat sahnya sholat harus berwudu. Rukunnya harus berdiri. Gitu kan. Kalau tidak berdiri maka kemudian duduk. Itu kan itu dibahas kan. Nah kalau kita melihat di rumah sakit gitu kan. Di rumah sakit nengok pasien yang sakit di rumah sakit. Hampir mayoritas pasien di rumah sakit tidak sholat. Coba dicek. Hampir mayoritas pasien di rumah sakit tidak sholat. Kenapa tidak sholat? Banyak alasan. Kalau ditanya, ibu sholat belum? Enggak. Sholat enggak? Enggak. Kenapa ibu enggak sholat? Saya nggak bisa wudu, maaf nggak bisa berdiri, karena memang anti dan antum semuanya paham. Oh bu, sholatnya sambil duduk aja, baik. Ibu sholat belum? Kenapa ibu nggak sholat? Saya nggak bisa wudu. Oh tayamum saja, gitu kan. Nanti tanya tayamumnya gimana, debunya mana. Nah ini juga kalau ngikuti fikih-fikih di pesantren, debunya memang harus nyata gitu debunya. Kemudian ibu sholat belum? Kenapa ibu belum sholat? Ini celana dalam saya najis. Atau ada pasien bapak-bapak yang kencingnya pakai kateter yang ngalir terus air najisnya. Kencingnya ngalir terus. Sampai udah 2-3 hari masih pakai kateter yang kencingnya keluar terus. Pertanyaannya adalah apa yang Bapak Ibu sampaikan ketika menengok pasien yang kemudian tidak sholat gara-gara celana dalamnya najis. Dan tidak bisa menggantinya karena memang dia tidak bisa mengganti sendiri. Dan atau bagaimana kemudian Bapak Ibu menyampaikan kepada pasien di rumah sakit yang tidak sholat gara-gara air kencingnya ngalir terus kateter itu kan? Itu bagaimana kemudian? Banyak orang nggak sholat. Kenapa? Kenapa kemudian tidak sholat? Karena pelajaran fikih yang dia terima ketika di majelis taklim di masjid mushola adalah bahwa syarat sahnya sholat itu suci dari najis. Dan dia sekarang celana dalamnya najis atau kemudian air kencingnya ngalir dulu. Terus bagaimana? Gitu. Kan nggak sah Ustaz, gitu kan? Kan ini nggak sah, gitu. Kenapa? Ini kan nggak sah Ustaz. Orang najis kan, gitu kan? Nggak sah kok Ustaz, gitu kan? Nah, kayak gini kan perlu disampaikan tentang fikih taisir, fikih kemudahan itu. Dibilang begini, Bu, yang memerintahkan ibu sholat siapa? Allah. Yang ngasih penyakit kepada ibu sampai kemudian terkencing-kencing seperti ini siapa? Allah, gitu kan? Pak, yang merintahkan sholat itu siapa? Allah. Yang ngasih penyakit kepada bapak sampai kemudian kencingnya kateter sampai berhari-hari siapa? Allah, gitu kan? Lu Allah maha tahu, Allah maha bijaksana. Terus bagaimana? Kalau yang nyuruh sholat Allah, kemudian yang ngasih penyakit Allah, ya udah. Sholat saja sebatas kemampuan yang kita lakukan, kan gitu kan? Udah Bapak Ibu sholat saja gitu. Ketika ditanya Bapak Ibu sholat saja, tapi kan Ustazah kan itu najis, kan katanya nggak sah, Bu. Itu najis nggak sah itu. Kalau kondisinya Bapak Ibu itu normal, sehat gitu loh. Jadi gimana? Loh, karena ibu nggak normal nggak sehat, ya sholat saja yang bisa dilakukan gitu kan. Jangan ditinggalkan. Tapi nggak sah kan? Nggak sah itu kalau Bapak Ibu tuh normal, sehat. Sekarang lagi tidak normal, kondisinya lagi sakit gitu tuh. Ini harus difahami loh ini. Kalau waktu saya di pesantren, itu diajarkan oleh guru-guru saya itu ada sholat lihurmatil waqti. Di dalam fikih Syafi'i, mazhab Syafi'i adalah sholat menghormati waktu. Kalau kita kondisi najis, kondisi memang tidak nutup aurat, maka sholat saja saat itu hanya untuk menghormati waktu, tapi nanti dikodok kalau ketika kondisinya normal. Cuma saya bilang, ini bukan solusi. Kenapa? Kalau kemudian orang di pasien rumah sakit kencing di kateter selama seminggu, gitu kan, dan sholat lihurmatil waktu, dan kalau kemudian sudah sehat harus mengulang mengkodok 5 kali 7 35 sholat, mau berat sekali, nggak bakal bisa untuk mengikuti. Ini tandanya berat. Islam itu berat. Maka yang paling enak adalah tadi. Yang merintahkan sholat siapa? Allah. Yang ngasih penyakit yang seperti itu siapa? Allah. Maka sholat saja Allah Maha tahu. Sahabat tidak, urusan sah itu Allah yang menilai. Tapi kan aturan fikihnya syaratnya adalah harus itu kalau normal kondisi. Kalau nggak normal, nggak ada masalah, gitu kan? Nggak ada masalah. Dan itu
ayatnya di surat At-Taghabun Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, takwalah kepada Allah semampu kalian. Takwalah kepada Allah semampu kalian. Artinya inilah yang bisa saya lakukan ya Allah. Seperti inilah yang bisa saya lakukan ya Allah. Udah gitu. Tapi tetap bahwa di pikiran kita tetap harus saya harus sholat, saya harus melakukan. Contoh mamanya. Syarat sahnya sholat harus suci dari hadas. Suci dari hadas itu wudu. Kalau tidak bisa wudu, tayamum. Sekarang kalau ada pasien habis operasi kemudian terlentang begini saja, nggak boleh bergerak kata dokternya. Nggak boleh bergerak kata dokternya. Sekian jam. Datang waktu sholat, wudu nggak bisa, tayamum nggak bisa. Apa yang harus dia lakukan? Dia terlentang saja nggak bergerak. Wudu nggak bisa, tayamum nggak bisa. Apa yang dia lakukan? Diwudui Ustaz. Diwudui, gimana wuduinya? Diusap-usap. Ditayamumi Ustaz. Bagaimana nayamumnya? Diusap-usap. Udah sholat saja seperti itu, yang dengan kedipan mata, gitu kan? Tapi dia tidak wudhu, dia tidak tahu. Orang dia nggak sanggup, dia tidak mampu melakukan. Gitu. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi saya katakan bahwa Islam itu mudah, gitu kan? Maka ketika kita menjalankan syariat Islam, maka jangan ada beban yang terlalu menakut-nakuti sehingga kemudian kita akhirnya meninggalkan tidak melakukan syariat itu. Gitu. Jadi kemudian ini contoh ya bahwa di dalam Al-Quran ada cerita tentang salat khauf, salat dalam peperangan. Itu ada dalam Al-Quran ayat tentang salat peperangan. Zaman Nabi peperangan itu kan langsung pedang ya, kecamuk langsung hadap-hadapan. Ketika datang waktu salat, maka di situ kaum muslimin sholat ada yang menghadap kiblat, ada yang tidak, ada yang nggak pakai ruku, ada yang tidak pakai ruku, ada yang tidak sujud. Udah nggak sebatas kemampuan saja. Dan belum tentu saat itu juga dia punya wudhu, gitu kan? Belum tentu. Dari sini maka kemudian bahwa ketika Allah tawarkan kembali kepada Ramadan, ketika Allah tawarkan banyak tawaran kebaikan di bulan Ramadan, maka fikih memudahkan harus difahamkan kepada masyarakat. Sekarang gini, contohnya dalam masalah tarawih. Di masyarakat masih fanatik, yang benar 23 Ahlussunnah wal Jamaah, yang 11 Muhammadiyah, 11 adalah Wahabi, 11 ada tuduhan macam-macam lagi. Yang benar adalah 23. Semangat banget untuk mengkampanyekan 23 itu. Tapi ketika kemudian prakteknya, ya hanya bertahan 3 hari. Hari keempat ditanya kemana kemarin? Oh saya pusing. Kemarin lagi kemana? Oh saya ngantuk. Kemarin lagi kemana? Kekenyangan habis buka puasa bareng. Nah ini gimana? Sementara harus 23, sementara ada orang yang pulang kerja pusing, nggak berani datang ke masjid. Pak, itu udah azan. Bentar lagi Isya itu. Udah azan itu Isya itu. Aduh saya pusing. Kenapa nggak jadi ke masjid? Saya kayaknya nggak kuat untuk tarawih. Jadi banyak, kenapa masjid musola banyak kosong? Ya tarawih hanya bertahan 3-5 hari karena bayangin jumlah rakaat yang harus selesai di 23 dan itu nggak sanggup perasaan dirinya. Kebanyakan begitu. Ya kan? Itu gara-gara doktrin ustadznya yang keliru, mendoktrin yang benar 23, yang benar 23, sebelah salah. Itu keliru doktrin seperti itu. Yang ingin saya sampaikan hari ini tentang tarawih. Makanya perlu pasang niat. Ramadan tahun ini nggak boleh ada malam yang kosong dari tarawih. Caranya bagaimana? Rasul tarawih 11. Abu Bakar tarawih 11 rakaat dengan witirnya. Umar bin Khattab tarawih 23. 23 rakaat Umar bin Khattab. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnahnya khulafair rasyidin yang 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Rasul memerintahkan kepada kita ikut Rasul, sunnah Rasul. Ikut khulafair rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sunnahnya khulafair rasyidin. Ikut Rasul benar, ikut khulafair rasyidin juga benar. Ini perintah Rasul loh ini. Artinya tarawih 23 benar ngikuti Umar, tarawih 11 benar ngikuti Rasul gitu loh. Kalau 23 benar, 11 benar, berarti kan yang harus kita pahamkan pada masyarakat bukan jumlah rakaatnya, tapi bagaimana kemudian kita mengkondisikan diri supaya tidak kosong satu malam dari tarawih gitu loh. Memang kalau bisa sampai 23 silahkan. Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga 23.
Tapi kalau memang tidak sanggup dengan 23, terlalu berat karena saya paginya harus kerja dan memang fisik harus dijaga istiqomahnya, maka mau 11 juga silakan gitu kan. Nah, ini yang harus difahamkan. Pertama itu jumlah rakaat tidak jadi masalah. Makanya saya punya masjid di Cilodong Depok itu, malam pertama 23, malam kedua 11, ketiga 23, keempat 11. Saya ngomong ke jamaah, tergantung imam, ikuti saja. Imam 23 ikut, imam 11 ikut, karena dua-duanya adalah benar. Nah, yang kemudian tentang kemudahan ini begini. Ada orang yang kemudian pusing nggak berani datang ke masjid karena takut dengan jumlah. Ada orang yang kemudian ngantuk berat, kemudian juga tidak berani ke masjid karena takut dengan jumlah. Sekarang begini, contoh kasus. Kalau Bapak Ibu ngantuk berat, sholat jamaah Isya alhamdulillah selesai. Habis Isya ada kultum mundur nyari sandaran, ya kan? Langsung bergerak nyari sandaran. Nah, ketika kemudian tarawihnya 23 ini contohnya. Biasanya kalau tarawih 23 ada kalimat penyemangat. Kalimat penyemangat tuh as-salatu sunnata tarawih. Kalimat penyemangat itu. Jadi memang nggak ada zaman Rasul, nggak ada tuntunan, cuma untuk menyemangati supaya orang tuh bangun lagi. Kalau 23 sepi itu kayak kalau ngantuk semuanya. Itu kalimat penyemangat. As-salatu sunnat tarawih rakaataini ajarakumullah gitu kan, pada bangun rakaat yang pertama, 2 rakaat pertama masih kuat. 2 rakaat kedua sudah nguap dulu. Sudah ngantuk, matanya udah mulai sipit. Nih 2 rakaat kedua mulai sipit. Nah, kemudian 2 rakaat ketiga ini berdiri sambil merem. Sambil gini-gini. Berdiri begini-gini. 2 rakaat ketiga. Sampai kemudian ketika salam di 2 rakaat ketiga, yang lain assalamualaikum warahmatullahi, dia merem diem. Disenggol sama sebelahnya. Disenggol baru salam. Pertanyaan saya, ketika antum baru sholat 2 rakaat ketiga, berarti kan baru 6 rakaat kan? Kondisi sudah merem, meleknya susah banget melek begini. Pertanyaannya, mau dilanjutkan sampai 23 atau mundur ke belakang nyari sandaran yang pernah ditinggalkan? Iya kan? Nggak mungkin kan? Dengan ngantuk begini suruh selesain dong, nggak boleh gitu kan? Nggak boleh selesain gitu kan? Kalau ngantuk berat dapat 6 rakaat terus suruh selesai sampai 23, pulang-pulang kira-kira komentarnya apa? Ketika pulang keluar dari masjid komentarnya apa? Waduh, saya nggak kuat, saya udah nggak kuat, saya tarawih 23. Pokoknya saya nggak kuat. Akhirnya besoknya datang nggak? Nggak bakal datang. Ini apakah Islam begini? Syariat itu begini? Enggak kan? Jadi dalam menjalankan syariat nggak boleh merasa kemudian terbebani dan kemudian kayak beban berat, nggak boleh gini. Terus bagaimana solusinya? Ketika 6 rakaat yang ke-6 ngantuk berat, mundur ke belakang nyari sandaran yang tadi ditinggalkan. Terus gimana? Ya udah merem aja sebentar. Barangkali antum kadang-kadang 5 menit langsung bangun seger lagi. Kalau antum merem 5 menit bangun seger lagi, ya udah antum ambil air wudhu langsung gabung lagi. Tapi kalau 5 menit masih belum melek, mungkin masih perih lagi, nyambung lagi, 10 lagi, 10 menit masih perih lagi. Loh, kalau sudah 15 menit masih kayak gitu, ya pulang aja. Kalau di situ terus nakut-nakutin anak kecil kan gitu, pulang aja udah. Walaupun kadang-kadang masalahnya kalau sudah pulang ngantuknya hilang. Kadang-kadang gitu kan. Nah, pulang sekarang, pulang. Udah sampai rumah ngantuk berat, langsung tidur. Dibangunin istrinya, langsung makan sahur, ternyata sahur sikat gigi langsung azan, berangkat ke masjid. Pagi harinya ke kantor, ketemu temennya. Kamu tadi malam terawih nggak terawih? Di mana? Di masjid kampung saya. Berapa rakaat di masjid itu? Kamu terawih berapa rakaat? 6 rakaat. Kok 6 rakaat sih? NU 23, Muhammadiyah 11. Kok kamu 6 rakaat sih? Kamu aliran apa? Enggak, saya 6 rakaat ngantuk banget. Pertanyaan saya kepada antum, ini tentang agama ya. Ia sholat tarawih 6 rakaat. Pertanyaan saya, sah apa tidak? 6 rakaat itu sholat tarawih sah apa tidak? Sah, ya kan? Sah. Dia sholat tarawih 6 rakaat sah apa tidak? Sah. Karena tarawih, tapi tarawih kan, apakah tarawih itu harus selesai 23? Apakah tarawih harus selesai 11? Enggak, gitu. Karena masing-masing 2 rakaat itu udah mandiri gitu. Artinya kalau antum kemudian sanggup 2 rakaat, kemudian habis 2 rakaat nggak kuat banget, ya silakan mundur.
Jadi habis 2 rakaat mules banget, langsung gara-gara bukanya pakai pedes-pedesan, langsung ke kamar mandi, keluar lagi mules lagi sampai kemudian harus tiduran. Sah 2 rakaat itu. Boleh nggak kalau dapat 2 rakaat kemudian di rumah dilanjutin sampai 11? Boleh. Tapi kalau tidak dilanjutin ya nggak biasa, nggak apa-apa. Nah ini yang perlu saya pahamkan kepada jamaah yang lain. Tolong pahamkan pada jamaah yang lain bahwa seluruh tawaran kebaikan di bulan Ramadan itu aspek yang harus kita pahami mudah, gitu loh. Jangan dipersulit. Makanya kemudian kalau puasa dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185, 83, 85 itu, kalau sakit boleh nggak puasa, dan qadha kalau sehat. Kalau sakitnya menaun yang mengantarkan pada kematian, silakan bayar fidyah gitu kan. Yang tua juga nggak sanggup bayar fidyah. Ini kan kemudahan, aspek kemudahan gitu. Makanya kemudian karena seluruh tawaran ibadah itu adalah taisir, memudahkan, maka ini harus difahamkan. Jadi kenapa orang ketakutan akhirnya tarawih cuma bertahan 3 hari? Karena tidak memahami bahwa tarawih itu mudah. Silakan datang aja ke masjid. Dapat 2 rakaat, alhamdulillah. Dapat 4 rakaat, alhamdulillah. Dapat 10, alhamdulillah. Gitu kan. Selesai, alhamdulillah. Gitu. Jangan sampai ngantuk dipaksain. Mau jatuh lagi. Ya udah sholatnya nggak karu-karuan, ketika pulang akhirnya putus asa. Wah saya nggak kuat kayak gini. Ini yang menyebabkan kemudian ibadah seperti beban. Termasuk yang kedua, ikhlas sekalian, tentang contoh yang kedua adalah contoh tentang memberikan tafsir shaim, buka puasa pada orang berpuasa. Kan hadisnya mengatakan manfaat toroso iman, barang siapa memberikan buka puasa pada orang berpuasa, maka akan mendapatkan pahala puasanya orang itu dan tanpa mengurangi pahala puasa dia. Hanya kita mendapatkan pahala 2 puasa. Cuma yang difahami oleh masyarakat itu yang bisa memberikan tafsir shaim hanya orang kaya. Memberikan takjil orang kaya, nasi padang sekian box. Sehingga yang miskin-miskin tidak pernah mencoba memulai, nggak bisa. Padahal perlu disampaikan bahwa memberikan tafsir shaim, buka puasa kepada orang berpuasa, tidak harus orang kaya, orang miskin pun bisa. Semuanya bisa. Saya contohkan. Di masjid saya dulu, ketika baru jadi, selama 3 tahun itu, kalau Ramadan nyari zakat donatur. Nyari donatur untuk buka puasa bareng. Pakai uang donatur. Nyari donatur. Lama-kelamaan terlalu beban. Akhirnya kemudian, selanjutnya saya cuma nyampaikan kepada jamaah. Besok kita pengajian. Hari Ahad besok. Kita ngumpul di masjid setelah asar dan sekaligus buka. Silakan yang di rumah punya bakwan 5 dibawa. Yang punya lontong 3 bawa. Yang punya teh manis 1 teko bawa. Yang punya donat bawa. Gitu kan. Kemudian nanti kita buka bareng. Akhirnya apa? Ketika saya mulai zikir sore, kemudian udah kedengaran suara, pada datang, semuanya datang bawa tentengan plastik dikumpulkan di pojok masjid. Ada panitia langsung dipiring-piringkan, langsung menjelang buka, langsung berbaris berhadap-hadapan, makanan dihidangkan, full macam-macam. Saya sampaikan, silakan masing-masing makan makanan temennya, sahabatnya. Nah, silakan. Makanan teman dan sahabatnya, gitu kan, mangga. Dan itu kemudian selesai, alhamdulillah, sampai makanan kemudian banyak, gitu kan, makanan banyak, dan alhamdulillah berkah. Saat itu masyarakat orang-orang miskin pada bahagia karena bisa memberikan buka puasa pada orang lain. Jadi konsepnya memudahkan, gitu loh, konsepnya memudahkan. Itikaf, jangan kemudian Rasulullah itikaf 10 hari terakhir ada di dalam masjid. Ya itu kalau memang sudah bisa 10 ya mangga, kalau belum bisa paling tidak 1 malam dalam satu musim 1 malam kita itikaf gitu kan, bikin kajian sampai subuh udah paling tidak gitu kan. Jadi taisir, memudahkan gitu ya. Jadi jangan sampai tadi disampaikan di awal bahwa Ramadan menyajikan sekian banyak ibadah. Dimotivasi oleh Rasulullah yang sudah dianggap diberi pahala wajib, yang wajib dilipat gandakan. Akhirnya beban banget sehingga orang pada tidak merespon, tidak tertarik. Karena apa? Karena yang difahamkan hanya
ibadah-ibadah yang sesuai aturan, sementara konsep memudahkan tidak lagi disampaikan. Sebagai penutup, ikhwas sekalian, karena waktunya habis. Yang keempat, strategi yang keempat, fahmu ma'ani Ramadan, memahami makna hikmah di balik ibadah Ramadan. Jadi bagaimana supaya kita bisa menikmati ibadah Ramadan? Belajar memahami hikmah di balik ibadah itu. Hikmahnya puasa apa, hikmahnya kemudian zakat apa. Ketika kita berbagi kepada masyarakat, Masya Allah, senang banget. Barangkali Bapak Ibu kalau makan di restoran sekeluarga habis 500.000, ketika kemudian 500.000 diberikan makanan nasi bok padang dibagikan orang miskin, bahagia banget gitu kan. Saat itu kita merasakan ada makna, ada hikmah yang bisa membahagiakan orang lain. Ikhlas sekalian, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, itu yang bisa saya sampaikan karena memang ada tanya jawab katanya. Barangkali masih ada banyak waktu yang bisa didiskusikan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair pada Pak Kiai. Luar biasa sekali yang disampaikan ya, sangat membuka wawasan kita ya. Sebab pada bagian-bagian terakhir itu ya, bagaimana orang-orang yang ada keterbatasan dalam masalah finansial, ekonomi pun bisa ikut ya, memaksimalkan dirinya dalam menyambut tawaran-tawaran kebaikan di bulan Ramadan. Dan juga hal-hal lainnya yang luar biasa sekali. Ya, dari apa yang disampaikan Pak Kiai, ini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin hal-hal yang di luar dengan materi yang disampaikan. Silakan, mumpung ada Pak Kiai ini ya, bisa berbagi ilmunya dengan kita. Ya, silakan untuk raise hand atau via chat, kami persilahkan. Silakan, ada? Atau masih difikirkan ini? Ya, ini ada dari chat ya, Pak Kiai. Mangga, silakan dibaca. Kalau misalkan badan kita merasa payah, apakah tanda lemahnya iman? Ya, mungkin maksudnya ketika ibadah kok terasa berat, terasa badan lemah gitu ya. Apakah itu menjadi ciri lemahnya iman atau memang kondisi memang sedang lelah gitu, Pak Kiai? Iya. Jadi memang dilihat ya, payah lelahnya itu memang karena sebab atau tidak gitu. Tetapi memang kalau ada satu hadis ya tentang mengatasi kelelahan. Ketika lelah, nggak semangat di dalam beribadah, itu ada satu hadis tentang pentingnya meluruskan orientasi, niat orientasi. Barang siapa yang niat orientasinya akhirat, kata Rasulullah, jama'allahu syamlahu, Allah kumpulkan seluruh kekuatannya. Tadi orang kalau bayangan yang dibayangkan adalah akhirat, pahala, surga, biasanya semangat terus. Semangat terus. Tapi dalam hadis itu juga sama, waman kana hamhud dunya, barang siapa niat orientasinya dunia, farraqallahu alaihi dhai'ata, Allah cerai-beraikan kekuatannya. Jadi orang kalau materialisme di mana hanya hidup hanya untuk dunia, sehingga urusan-urusan yang tidak ada materinya itu lemah semangat. Diajak rapat, pusing. Diajak bahas ini, saya pusing. Kayaknya kamu kok pusing melulu sih? Padahal kamu kalau pagi jogging ya gitu. Tapi kok pusing melulu gitu kan? Nah itu kalau pusing kayak gini gitu kan. Setiap diajak urusan agama, urusan kebaikan, ngurusin yayasan yang tidak ada kafalahnya, tidak ada gajinya kok. Pusing melulu, berarti ini adalah persoalan di mindset-nya, orientasinya. Tapi kalau lelah fisik karena memang kelelahan habis jalan, habis ini beda ya. Tapi kalau lelahnya adalah tadi, jadi tidak semangat ketika diajak-ajak kebaikan, sementara kalau tidak ada kebaikan itu adalah dia semangat banget. Tapi kalau kebaikan tidak semangat, berarti ini tentang orientasi. Dan itu niat orientasinya adalah lemah, berarti keimanan terhadap akhiratnya itu lemah gitu loh.
Makanya di dalam surat Al-Baqarah kewajiban seorang muslim itu penutupnya adalah wabil akhiratum yuqinun, harus percaya pada akhirat. Yang menyebabkan kita hari ini masih ngaji, masih sembahyang, masih sholat, masih dakwah, masih itu karena kita percaya pada akhirat. Makanya kemudian ya tadi, lelah itu apakah tanda lemahnya iman? Kalau lelah fisik karena memang bekerja, berarti wajar. Tapi kalau lelah dalam setiap ajakan kebaikan, itu adalah lelahnya karena lemahnya keimanan terhadap akhirat. Ya, betul. Ya, syukron Pak Kiai. Ini ada dari yang bertanya tadi, mohon Pak Kiai mengulang hadisnya, mau dicatat katanya. Ya, hadisnya itu agak panjang, riwayat Imam Ahmad. Man kana hammuhu al-akhirah. Barang siapa yang niat orientasinya akhirat, jama'allahu syamlahu. Kalau nanti dicari di Maktabah Syamilah, itu bisa. Jama'allahu syamlahu, Allah kumpulkan seluruh kekuatannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan kekayaan ada dalam hatinya. Jadi seperti itu. Jadi dia ngerasa kaya melulu gitu kan, karena memang niatnya orientasinya akhirat, infaknya nggak pernah henti. Tapi kalau niat orientasinya dunia, wa man kana hammuhud dunya, barang siapa niat orientasinya dunia, farraqallahu alaihi dhai'atahu, Allah cerai-beraikan kekuatannya. Jadi kayak diajak ngaji alasan sakit, diajak ngaji demam, diajak ngaji pusing. Kok sakit melulu sih? Padahal kalau hari Minggu, hari Ahad kok jogging terus sih gitu kan. Kalau ikut senam yang joget-joget. Tapi kalau urusan ngaji kok susah banget. Sakit. Dan itu kemudian waja'al al-faqra baina 'ainaihi, Allah jadikan fakir di depan matanya. Bisa dicari tuh di Google, bisa lah. Baik. Mungkin kata kuncinya aja ya Pak Kiai, nanti dimasukkan ya. Ya, kata kuncinya. Barang siapa yang niat orientasinya dunia, maka Allah cerai-beraikan kekuatannya. Ya, terus. Ya, berikutnya Pak Kiai tentang fidyah Pak Kiai. Itu kalau di zaman Rasul itu dengan makanan pokok, tapi zaman sekarang dengan uang, itu gimana Pak Kiai? Boleh apa enggak? Pak Kiai ke mut itu. Oh ya, baik. Baik, jadi memang prinsipnya, hukum dasarnya fidyah itu dengan makanan pokok, dengan memberikan makan kepada orang miskin. Zakat fitrah juga sama, harus dengan makanan pokok. Tetapi, nah ini ya, para ulama fikih itu terbagi menjadi dua. Ada yang tekstual itu memahami ibadah sesuai dengan teks dalilnya. Ada yang berusaha memahami hikmah di balik syariat itu. Kalau dalam 4 mazhab itu ada 2 mazhab yang bertolak belakang. Yang pertama mazhab Hambali yang dianut ulama-ulama Saudi itu tekstual karena beliau pakar hadis. Apa kata hadis itulah fikihnya. Yang kedua adalah mazhab Hanafi, mazhab senior yang dianut di Pakistan, India, Bangladesh, Turki, itu Hanafi. Mazhab Hanafi itu lebih kepada argumen logika. Dominan argumen logika. Jadi bertolak belakang banget. Nah, kalau mazhab Hambali, zakat fitrah boleh nggak dengan uang? Nggak boleh. Karena memang nas dalilnya Nabi dengan makanan pokok. Gitu kan. Kalau Hanafi nggak. Bahwa zakat itu adalah fungsinya memberikan makan, memberikan kecukupan, memberikan kekayaan, fungsi zakat itu. Dan artinya bahwa zakat itu memberikan kegembiraan, fitrah itu memberikan kegembiraan untuk hari itu kepada orang-orang yang memang kesulitan. Makanya kemudian kalau mazhab Hanafi dilihat yang lebih manfaat dan dibutuhkan itu beras atau uang, gitu kan? Kadang-kadang di sebuah keluarga lebih butuh uang daripada beras. Contoh mamanya, kalau antum mamanya bagi zakat fitrah di kolong-kolong jembatan, pinggir-pinggir jalan. Dikasih beras dengan dikasih uang, kelihatannya lebih butuh uang untuk besok dibelanjakan kan gitu kan. Jadi kalau mazhab Hanafi lebih ke makna gitu kan.
Kalau mazhab Hambali sesuai dengan teks kayak gitu. Itu dari pendekatan mazhabnya sudah berbeda, makanya kemudian turunannya di masyarakat juga jadi berbeda. Turunan di masyarakat itu jadi berbeda. Ada pendapat yang harus dengan makanan pokok, ada yang pendapat boleh dengan uang. Itu ya. Dan kalau saya, karena memang saya backgroundnya syariah ya, sehingga paham perbedaan-perbedaan itu, saya lebih fleksibel. Artinya jangan terlalu kaku dengan mengambil pendapat itu. Ya, silakan. Berarti boleh ya Pak Kiai ya, dengan boleh, uang boleh. Ya, prinsipnya ya. Kemudian pertanyaan berikutnya nih, kalau tidak untuk bagi ibu hamil apabila tidak berpuasa di bulan Ramadan, apakah harus bayar fidyah saja atau juga setelah bayar fidyah nanti bayar puasa juga setelah sudah kuat gitu ya Pak? Iya, jadi kalau dalam fikih Syafi'i tergantung yang dikhawatirkan itu dirinya atau bayinya. Atau dua-duanya. Kalau yang dikhawatirkan adalah dirinya karena memang lemah, kondisi fisiknya gitu apa, itu kan ya ibarat kayak orang sakit, dia kemudian apa namanya boleh tidak berpuasa gitu kan, bayar fidyah. Tapi kalau kemudian yang dikhawatirkan itu adalah anaknya, yang bayar fidyah dan kemudian maqadha. Ya, baik. Jadi sudah jelas ya nih yang bertanya tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak Kiai, sah nih, kalau sholat pakai pampers sah atau tidak? Kemudian kalau wanita itikaf di rumah saja, pahalanya seperti itikaf di masjid atau tidak gitu? Atau bisa dibilang itikaf atau tidak kalau itikafnya di rumah saja? Iya. Wanita. Pertama, sholat pakai pampers sah apa tidak? Pertama, ya pampers itu ada keluar kencingnya kan biasanya. Bagi orang yang sehat, pakai pampers dan keluar kencing saat sholat berarti nggak sah karena memang najis gitu kan. Tapi bagi orang yang sakit, mamanya ya orang sakit karena kemudian beser kencingnya suka keluar gitu kan. Nggak apa-apa pakai pampers, sholat itu makfu, dimaafkan. Termasuk orang tua yang sakit, yang suka kencing, nggak apa-apa. Pakai pampers saja, sholat lakukan. Jadi ya, beda orang sakit, orang sehat. Kalau sehat ya nggak sah ya. Tapi kalau sakit sah, makfu, dimaafkan. Yang kedua kaitannya dengan apa tadi itu? Pertanyaan kedua itu. Itikaf boleh di rumah? Itikaf bagi perempuan di dalam rumah. Pertama, memang aturan, jadi ada dua sisi ya. Pertama, sholatnya perempuan lebih baik di dalam rumah, walaupun jamaah itu diperbolehkan. Nah, di dalam rumah itu ada tempat khusus, ibaratnya tempat sholat khususnya. Ibaratnya musolahnya dia. Kalau kita kadang-kadang di rumah itu kan acak-acakan, sholat kadang di mana, enggak ada tempat khusus, tempat sholatnya dalam rumah. Nah, memang dalam sholat wajib itu bagusnya perempuan sholatnya di rumah, walaupun jamaah juga diperbolehkan. Nah, tentang itikaf itu aturannya adalah harus di masjid. Dan afdolnya masjid yang dibuat Jumatan supaya tidak keluar. Walaupun musola juga akhirnya sah, ya, tapi afdolnya di masjid yang jami, yang Jumatan. Nah, sekarang perempuan pengen itikaf karena ingin merespon tawaran kebaikan itu. Bagusan di rumah atau di masjid? Dilihat. Kalau masjidnya itu ada tempat khusus yang auratnya apanya lebih tertutup dan lebih aman, bagusnya di masjid, ya lebih, karena memang suasananya juga beda, spiritual, suasana pribadi juga beda gitu kan. Tapi kalau di masjidnya itu tidak ada terbuka gitu kan, tidak ada tempatnya, lebih baik di rumah. Cuma memang ada tempat khusus gitu kan, tempat khusus yang dispesialkan ibarat kayak musola. Contoh kayak sholat sunnah syuruk juga sama. Sholat sunnah syuruk itu bagi laki-laki itu kan sholat subuh berjamaah di masjid, duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian sholat sunnah 2 rakaat itu sama seperti pahalanya haji dan umroh. Sekarang bagi perempuan bagaimana Ustaz? Sholatnya di rumah, gitu kan? Bisa nggak duduk sambil sholat kemudian sampai terbit matahari, sholat sunnah syuruk boleh apa enggak? Ya tadi kalau di rumahnya itu adalah
tempat sholatnya khusus seperti musola, gitu. Musola itu bukan berarti kemudian kayak didesain kayak musola, bukanlah. Ada satu tempat buat sholat khusus, ya nggak apa-apa di situ sholat sunnah syuruk juga nggak ada masalah, karena memang perempuan itu afdolnya sholat di rumah, kan gitu kan. Ya, jadi tidak kontradiktif antara perintah sholat di rumah dengan sholat sunnah syuruk, gitu kan. Dia tidak kontradiktif. Tidak kontradiktif antara perintah sholat di rumah dan itikaf. Gitu kan. Tapi kalau di masjid itu ada yang lebih kondusif, ya lebih baik di masjid. Baik. Ya, baik. Untuk berikutnya, untuk pertanyaan sudah ditutup ya. Ini terakhir ada 2 pertanyaan. 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah tentang bagaimana baiknya apabila seorang ibu yang memiliki anak kecil, ya karena khawatir kalau ke masjid untuk taraweh itu nanti anaknya mengganggu jamaah yang lain. Nah itu apa sebaiknya sholat di rumah atau sholat di masjid, Pak Kiai? Iya, lebih paham lah. Ibu-ibu lebih paham, orang tua lebih paham. Kalau anaknya bisa dikondisikan, ya itu lebih baik di masjid. Kalau tidak bisa dikondisikan di rumah saja, karena apa? Khawatir mengganggu jamaah yang lain. Khawatir mengganggu jamaah yang lain, akhirnya aspek madorot buat yang lain lebih besar. Manfaatnya buat dia sendirian, dia sholat, madorotnya banyak orang. Ya kan? Kalau kemudian melakukan satu amalan, manfaatnya dikit dan madorotnya lebih banyak, lebih baik tinggalkan. Gitu. Jadi kalau anak kecil lebih banyak madorotnya karena tidak bisa dikendalikan, sholat di masjid, lebih baik ibu sholat di rumah. Ya, karena tadi manfaat untuk ibu hanya sendirian, madorotnya banyak orang. Iya. Ayo. Tapi pahalanya tidak menjadi lebih. Insya Allah pahalanya sama. Ya, karena tarawih itu disunnahkannya jamaah, tetapi ketika dilaksanakan sendiri juga sah. Ya. Ya, baik Pak. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, zakat mal lebih baik diserahkan ke personal atau diserahkan ke baitul mal? Maksudnya mungkin lebih baik menyerahkan sendiri ke mustahik atau dititipkan ke baitul mal? Diserahkan langsung ke muzaki sah. Tetapi kenapa kemudian perlu diserahkan kepada lembaga zakat, panitia zakat, karena panitia zakat lebih supaya tidak tumpang tindih distribusinya. Jadi panitia zakat membagi rata sesuai dengan wilayah RT RW-nya, sehingga kalau kemudian diserahkan ke panitia zakat, maka distribusinya semakin rata. Itu artinya lebih banyak maslahatnya. Walaupun memberikan zakat langsung kepada mustahik sendiri juga sah. Ya, ya baik, oke. Jadi dari sisi kemaslahatan dan pemerataan ya. Kemudian itu ditujukan untuk siapa saja Pak Kiai? Zakat mal dibuat 8 mustahik yang biasa dikenal, fakir, miskin, amil, gharim, gitu kan. Orang yang banyak hutangnya bisa dibantu. Ini seringkali terlupakan loh. Keluarga kita mungkin banyak hutang, terlilit bank, gitu. Nah itu prioritas mestinya ngasih prosentase zakatnya harus lebih gede daripada fakir miskin, gitu kan. Karena memang menyelamatkan dari rentenir, gitu begitu. Tapi kalau kemudian terbiasa udah dilunasin kemudian jatuh lagi, ya berarti tidak belajar dari itu. Seperti itu. Memang ke 8 kelompok, terutama fakir miskin. Ya. Ya baik, lanjutannya itu ada pembahasan khusus terkait mustahik, itu banyak pembahasannya. Terutama guru ngaji itu boleh enggak zakat diberikan guru ngaji. Kalau guru ngaji miskin ya boleh, namanya miskin statusnya. Bukan sabilillah, statusnya adalah miskin gitu kan. Kan guru ngaji banyak yang kemudian belum kaya kan guru ngaji. Orang guru TPA cuma gajinya 350. Itu jadi prioritas, itu bisa. Nah, kemudian bolehkah kemudian zakat mal buat bangunan umpamanya tadi markas dakwah gitu. Di situ perdebatan di kalangan ulama karena memang 4 mazhab mengatakan sabilillah itu adalah person orangnya, bukan bangunannya. Makanya bangunan itu sebaiknya dari infak dan wakaf. Kalau zakat mal untuk orang-orangnya, pengelolanya gitu kan bisa aja itu sebagai pejuang-pejuang. Iya. Saya ada video tersendiri terkait dengan itu. Nanti saya share.
di Ya, YouTube cukup. gitu Pak Kiai. Ya, Ya, YouTube baik. ya, tentang zakat. Baik, mungkin singkat saja Pak Kiai terakhir tentang apa sholat syuruk itu sama dengan sholat duha. Tadi karena Sholat disebut ada syuruk sholat dengan syuruk. sholat duha itu ada yang mengatakan sama, tapi sebenarnya beda. Kalau sholat duha, kalau sholat syuruk tadi dalilnya adalah barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya seperti umrah dan haji. Artinya sholat sunnah 2 rakaatnya itu adalah setelah terbitnya matahari, gitu kan? Saat itu. Tapi kalau duha kan waktunya dari terbitnya matahari seukur tomat sampai ke menjelang zuhur kan. Jadi beda sebenarnya, beda anjuran dan beda perintah, beda keutamaan. Ya. Ya, baik Pak Kiai. Jazakallah khair, alhamdulillah. Jadi Ya, mohon maaf ini terbatas waktu, jadi untuk pertanyaan sudah ditutup dan acara kita juga mau kita tutup, dan untuk keberkahan kita kami mohon Pak Kiai untuk memimpin doa sebelum kita tutup dengan doa penutup majelis. Baik, jazakumullah khairan kepada semuanya dan kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li asatidatina wa masyayikhina wa abaina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa al-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi arzaqina. Allahumma barik lana fi 'ulumina. Allahumma barik lana fi hayatina ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina. أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.